Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai masalah dan solusi dalam pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Ibu Yusra Nasution SPD MPD pada mata kuliah Pendidikan IPS SD. Nah, tugas ini disusun oleh kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada David Douglas Topahat, yang kedua ada saya sendiri Fadil Armadani, dan yang ketiga ada Nadia Anil Izza. Nah, teman-teman, kita masuk ke poin pertama yuk, mengenai permasalahan. Permasalahan ini menyangkut pada metode, model, dan pendekatan. Nah, teman-teman, untuk kita lebih tahu, kita pelajari yuk satu persatu. Jadi teman-teman, permasalahan dalam pembelajaran IPS ada 3. Yang pertama yaitu permasalahan pada penerapan metode pembelajaran IPS. Yang kedua, ada permasalahan pada penerapan model pembelajaran IPS. Dan yang ketiga yaitu ada permasalahan pada pendekatan pembelajaran IPS. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua. Setelah kita tahu permasalahannya, sekarang kita akan memberikan solusi, yaitu solusi pada metode, model, dan pendekatan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu solusi dari penerapan metode pembelajaran IPS. Solusi pertama yaitu pada metode ceramah. Jadi, guru harus mampu membuat alur suasana yang tidak monoton pada saat menjelaskan. Bisa saja dengan menggunakan mimik wajah, nada suara, gerakan tubuh, serta mengikutsertakan peserta didik ketika sedang menjelaskan dengan metode ceramah, yaitu bisa dengan diselingi pertanyaan ringan yang diajukan kepada peserta didik. Hal tersebut akan membuat peserta didik lebih tertarik terbawa suasana ketika dalam proses belajar, sehingga peserta didik lebih menjadi fokus untuk menyimak penjelasan yang diberikan. Yang kedua yaitu metode kerja kelompok. Nah, pada metode kerja kelompok ini pasti sering terjadi nih kericuan-kericuan. Maka dari itu, guru harus dapat membimbing kelompok-kelompok tersebut. Kelompok yang dibuat juga tidak terlalu banyak agar keefektifan kinerja pada setiap anggotanya tetap lebih berjalan. Kemudian, jika terjadi kericuan, guru juga harus dapat mengolah kelompok atau mengolah kelas dan menetralkan kembali situasi kelas dengan baik. Misalnya dengan tepuk tangan dan menyanyikan yel-yel secara bersama-sama. Selanjutnya, antar kelompok harus dapat mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas dan memerintahkan kelompok lainnya untuk menyimak dengan baik. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Kepercayaan diri yang kurang pada peserta didik sangat berpengaruh nih pada respon yang ia berikan ketika metode tanya jawab dilaksanakan. Sehingga agar peserta didik dapat lebih percaya diri untuk dapat merespon pertanyaan yang diberikan, yang pertama yaitu guru harus dapat memberikan sebuah keyakinan penuh kepada para peserta didiknya bahwa peserta didiknya itu mampu. Misalnya dengan kalimat, "Ayo anak-anak, kalian adalah murid yang paling pintar, paling cerdas, kalian pasti bisa. Jangan pernah takut kalau jawabannya salah, ada ibu yang selalu membantu dan mengarahkan kalian. Nanti ibu bantu jawab ya." Yang kedua, guru harus mengapresiasi dengan baik mengenai respon siswa, agar siswa tetap yakin akan dirinya sendiri. Misalnya dengan kalimat, "Wah, luar biasa sekali jawaban kamu benar." Kemudian memberikan tepuk tangan dan juga mengacungkan jempol. Apabila siswa jawabnya salah, kalimat yang dapat digunakan yaitu, "Pintar sekali kamu nak, tapi ini jawabannya kurang tepat. Boleh kita perbaiki?" Jawaban yang lebih tepat seperti ini nak, dengan memberikan senyuman dan juga menggunakan nada yang halus. Yang ketiga, kemudian setelah siswa berani dalam memberikan respon, guru harus mengucapkan terima kasih kepada siswa atas hasil kerjanya. Karena dengan begitu siswa dapat lebih merasa dihargai dengan hasil keberanian dirinya. Solusi permasalahan kedua atau model penerapan pembelajaran IPS. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek agar para peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dari awal hingga akhir pembelajaran dan mengontrol sikap serta tindakan atau keaktifan peserta didik agar sesuai dengan sistem pembelajaran. Yaitu guru harus dapat mengontrol dengan baik kondisi serta keaktifan siswa. Yaitu pada pembuatan proyek. Guru beserta siswa membahas step by step pada setiap pelaksanaan penyusunan proyek. Sehingga pada tahap akhir pembuatan, para siswa masih ikut melaksanakan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, guru harus dapat membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan.
Misalnya menggunakan media pembelajaran berupa video yang ditampilkan menggunakan infocus. Sehingga dalam pembuatan proyek, para siswa dapat memperhatikan step by step penjelasan pada video, serta guru dapat mengawasi setiap siswa dalam proses pembelajaran. Guru memberikan kuis yang berhubungan dengan materi pembelajaran dengan menggunakan games. Misalnya, games bola berjalan yang berhenti ketika lagu berhenti. Maka pusat perhatian siswa akan terkontrol dan tidak melakukan hal atau tindakan sesuai dengan keinginannya yang tidak sesuai dengan sistem pembelajaran. Solusi dari pendekatan pembelajaran IPS, pendekatan dari pihak sekolah. Dalam melengkapi kebutuhan pembelajaran IPS, pihak sekolah harus melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Misalnya pada setiap kelas membutuhkan peta, globe, dan sarana lainnya. Pada pembelajaran IPS, maka pihak sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut, agar pada saat pembelajaran IPS, para guru dan siswa tidak kesulitan untuk mengambil dan mencari media pembelajaran tersebut. Jika pendanaan belum mencukupi, bisa menggunakan media teknologi laptop dan infocus, sehingga jika pembelajaran IPS dapat terpenuhi melalui penyajian gambar ataupun video yang bersumber dari internet dan dapat ditampilkan serta dilihat secara bersama-sama, baik gambar peta, kebudayaan suku bangsa, dan lainnya. Pendekatan dari pihak pengajar. Upaya yang dapat dilakukan pada pihak pengajar dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yaitu pengajar dapat lebih memantau dan memahami karakteristik peserta didiknya satu persatu sehingga dalam proses penerapan pendekatan pembelajaran dapat sesuai dengan yang peserta didik inginkan dan sehingga memudahkan peserta didik dalam mengerti pembelajaran yang diberikan. Pendekatan dari pihak peserta didik. Pada perbedaan intelektual serta sifat peserta didik yang pemalu, guru harus dapat mengupayakan untuk memberikan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sesuai pada karakter peserta didiknya. Guru juga harus membangun rasa percaya diri dan keyakinan pada diri peserta didik agar peserta didik dapat mengikuti dengan aktif pembelajaran. Selanjutnya, guru harus dapat menjelaskan dengan sederhana mungkin sehingga materi dapat mudah untuk diterima oleh peserta didik yang memiliki intelektual yang rendah. Kemudian, guru harus sering mengevaluasi perkembangan pembelajaran pada peserta didik. Kemudian, pada peserta didik yang memiliki intelektual rendah, guru harus dapat memberikan penjelasan tambahan untuk memastikan bahwa peserta didik mengerti mengenai materi yang diajarkan. Pendekatan kemasyarakatan. Agar peserta didik dapat menerima arahan guru untuk mempelajari mengenai kemasyarakatan, guru harus dapat memberikan keyakinan terlebih dahulu kepada peserta didik agar peserta didik lebih yakin bahwa mempelajari ilmu kemasyarakatan itu penting dalam kehidupan. Misalnya bersosialisasi dengan tetangga itu seru loh, nanti kita bisa bekerja sama untuk melakukan kegiatan. Misalnya kamu perlu bantuan, nanti tetangga kamu akan membantu, sehingga pekerjaan kamu akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Begitu juga jika kamu memiliki teman sosial yang baik dan juga soleh atau soleha, nanti juga akan menjadi soleh atau soleha dan memiliki wawasan ilmu agama yang banyak. Kemudian masyarakat juga berperan dalam membuktikan keramahan kepada peserta didik. Maka dengan begitu peserta didik akan lebih percaya dan juga dapat lebih mentaati arahan yang diberikan oleh pendidik. Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan dari masalah dan juga pemberian solusi dalam pembelajaran IPS. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa lainnya dan juga bagi khalayak luas agar dapat memperluas ilmu pengetahuannya. Jika ada kekurangan, kami dari tim mohon maaf. Kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.